Itu soal apa usulan agar Gibran mundur di tengah jalan itu urusan besar atau urusan jejer ya Pak? Urusan besar. Urusan besar ya. Jadi ada kemungkinan dibicarakan juga dengan Prabowo sama Bu Mega. Enggak ya? karena Ibu sudah jelas kok. Ibu perintahkan hadiri seluruh anggota fraksi, tidak boleh satupun tidak datang di dalam pelantikan Pak Prabowo dan menghormati Gibran. hasil yang memang itu sudah dipilih. Oke. Tradisi 5 tahunan ya, dengan cara berpikir sebagai seorang yang demokrat dan nasionalis, lepas bahwa kritik terhadap proses pemilu kemarin nggak boleh tidak kita lakukan. Ya. Bahkan saya dulu pengusul angket. Ya. Jadi jangan sampai tradisi-tradisi pemilu, nggak usah pilpres, pileg, pilkada, pilkada saja lah, itu harus demokratis. Karena narasi membangun demokrasi ini adalah proses kematangan dan pendewasaannya, jangan setback mundur, gitu loh. Tetapi kalau kemudian ritme itu kemudian diganggu dengan misalnya usulan-usulan mengenai soal pemakzulan Mas Gibran. Lah kemarin-kemarin kemana? Waktu PDI ribut soal masalah terkait dengan Putusan 90. persoalan keputusan MK itu pada kemana? Gitu loh. Pada kemana? Ya, kok sekarang itu mempersoalkan itu? Ya kalau sekarang offside berarti harusnya nggak Nah, sekarang. gini lah, itu suatu tradisi yang nanti tidak kita setback. Oke, misalnya Mas Gibran diturunkan diganti, terus gimana? Gantinya, ribut lagi partai pengusungnya, Masalah Ya. lagi. ribut lagi dan tidak mudah. Dalam situasi konteks dan kontens kondisi ekonomi saat ini. Ya. Dan kalau PDI Perjuangan ngomong, calon kami kan wakilnya Pak Mahfud MD, berpasangan dengan Mas Ganjar. Tapi kita hargai sesuatu yang sudah menjadi keputusan konstitusional lewat MPR. Oke. Ini sesuatu yang tidak mudah. Walaupun kami juga bisa memahami alasan-alasan para jenderal kemarin itu membuat usulan-usulan itu ya, karena kan meritokrasi, bagaimana dari letnan 1 sampai jadi mayor sampai dari kapten sampai dari kolonel kan suatu proses yang panjang dengan peningkatan kualitas, dengan peningkatan jenjang-jenjang yang harus dilalui. Kok tiba-tiba muncul seorang Mas Gibran yang jadi wapres tanpa meritokrasi seperti seorang tentara. Alasan-alasan itu bisa kita pahami dan kita mengerti, dan alasan itu sudah pernah dipersoalkan dan dipermasalahkan oleh PDI Perjuangan pada saat sebelum Pilpres. Gitu loh. Saya kira ngono, Mbak. Dan saat ini tidak akan mempermasalahkan lagi karena sudah diputuskan oleh MPR. Sudah dilantik, sudah konstitusional. PDI tidak akan mempermasalahkan, ya. Ya. Maka kemarin waktu Mas Ganjar bilang nggak perlu, ikuti saja. Ya. Ya. Karena akan terjadi kegaduhan yang ujung-ujungnya rakyat juga nggak untung. Gaduh banget itu. Ya. Tapi kalau ada wacana semacam itu ya silakan saja. Namanya wacana. Di dalam sistem yang demokratis semacam ini, asal wacana itu menjadi pembelajaran kita dalam demokratis yang lebih matang dan dewasa. Jadi yang pro dan kontra anggap saja itu sebagai schooling politik untuk kita. Ya kan? Saya juga tidak menyalahkan loh para jenderal, ya kan? Tapi momen itu sebagai moving politik yang terus bermanuver di dalam lingkungan politik di DPR dan MPR sangat berbahaya buat bangsa ini. Dan sangat tidak produktif menurut saya dalam situasi rakyat juga tidak mudah sekarang. Oke. Tapi gini Mas, menariknya kan ini memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan tidak mungkin kan seperti itu. Dan posisi PDIP berkata tidak seperti itu ya. Dalam konteks misalnya wacana-wacana soal pemakzulan Gibran ini. Kan banyak beberapa pakar tata negara mengatakan bahwa
menurunkan Gibran di tengah jalan itu tidak mudah. Tapi secara konstitusi juga dimungkinkan, katakan seperti itu, ketika memang ada alas hukum atau prasyarat yang memenuhi. Kan kalau nggak salah Pak Marbun kalau nggak salah sempat bicara juga merespon itu kan, silakan monggo usulan para penawan itu dikaji. Nah dikaji itu konteksnya seperti apa saya juga nggak tahu tuh positioning PDIP. Saya dengar dari teman-teman di MPR juga mengkaji usulan-usulan itu. Kan? Ya silakan mengkaji saja. Tapi sikap PDI dan tentunya tradisi PDI yang dibiasakan di dalam sistem mekanisme kepartean kita di dalam memaknai demokrasi Indonesia ke depan itu kan tidak mudah. Ini mentradisikan proses berpikir yang demokratis lewat pemilu dengan pilar partai politik dan penyelenggara lewat KPU. Ini kan tidak mudah. Maka pada saat berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pileg, pilpres, pilkada kemarin, kita sangat kritis dan cukup keras untuk bicara apakah bentuk tradisi demokrasi yang semacam ini dengan berbagai keterlibatan aparat untuk mendulang elektoral ini adalah sesuatu yang akan kita jadikan sebagai suatu pola dan metode kita berdemokrasi. Kan rusak-rusakan kayak gitu. Gitu. Maksud saya, PDI kok nggak pakai waktu 2014 dan 2019? Ya. Ada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh Aryo Bimo waktu pileg dengan wilayah konstituen saya, mungkin aja saya. Tapi partai tidak menggunakan cara itu. Dan dari perolehan suara, PDI ya cuma naik dari angka 18 ke 19% itu. Pak Jokowi menang juga hanya 54% di periode awal, kemudian periode kedua juga cuma 55, itu. Tidak ada sesuatu hal yang terlalu berlebihan dari hasil suara karena memang instrumen kekuasaan waktu itu memang tidak melakukan berbagai penyimpangan yang tersistematik, masif dan terstruktur gitu loh. Saya kira Bu Mega sebagai ketua umum partai yang the ruling partai cukup mentradisikan bagaimana demokrasi pada saat tidak hanya kita menghimbau pada saat situasi kita dari kekuasaan, pada saat di dalam kekuasaan pun itu juga bisa dirasakan oleh Pak Prabowo sebagai mitra kita berkontestasi, sejauh mana sih keterlibatan aparat pada saat pileg dan pilpres pada waktu 2014 dan 2019. Tapi kader solid ikut arahannya Bu Mega, tidak ada yang cece-belece tadi. Kalau sudah ibu, kita solid.